Episode 46. Setelah makan siang dan sholat zuhur, Rangga bersiap untuk kembali ke kantor lagi. Jangan lupa kunci pintunya. Jam 5 sore Mas sudah kembali, ucapnya seraya memakai jaket. Jawab saya sembari mendekati suaminya dan merapikan jaket suaminya membuat Rangga selalu terkesima. Terima kasih atas masakannya yang begitu enak, ucapnya mengusap kepala istrinya. Balas saya tersenyum. Oh iya Mas, kenapa Mas masih pakai motor? Tanyaannya melihat suaminya dengan kunci motor di tangannya. Biar lebih cepat saja. Terus mobilnya? Tanya Asea lagi. Mas tetap pakai kok, kasihan juga kan motornya kalau tidak dipakai, nanti dia iri sama si mobil, ucapnya yang membuat Asea tertawa. Ya sudah, Mas berangkat ya. Menarik sedikit pipi istrinya yang menggemaskan. Rangga kembali ke kantor yang jaraknya tidak jauh dari rumah dinasnya setelah suaminya tidak terlihat lagi dari jendela. Asea kembali ke dapur untuk membersihkan piring bekas makan mereka. Tok tok tok. Assalamualaikum. Langkah Asea yang baru saja sampai di ruang tengah harus terhenti karena mendengar suara ketukan pintu dan memberi salam. Suara ibu-ibu yang sepertinya lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang, entahlah. Asea kembali keluar dan melihat dari balik gorden jendela. Benar saja, rombongan ibu-ibu jumlahnya sekitar 6 orang. Asea mengenali 2 orang di antaranya. Dari omongan ibu-ibu itu, 2 orang itu adalah ibu-ibu Bayangkari yang pangkat suaminya mereka jauh lebih tinggi dari Rangga dan pernah ikut sebagai panitia waktu Asea sidang pranikah kemarin. Ibu-ibu ini sudah sejak tadi ingin bersilaturahmi ke rumah Asea, tapi malu karena masih ada Rangga. Dan baru saja Rangga pergi, mereka dengan sigap menuju rumah Rangga yang mereka yakini kalau di dalam ada istrinya dari Bapak Ajun komisaris itu. Assalamualaikum. Memberi salam untuk yang kedua kalinya karena yang pertama tidak mendapatkan jawaban dari Asea. Waalaikumsalam. Asea sudah menjawab. Salam, sebentar ya Bu, sambungnya lagi dari dalam rumah yang membuat ibu-ibu berada di depan rumahnya kegirangan mendengar suara Asea. Aku bilang apa kan Bu, di dalam itu ada Ibu Komandan, ucap Bu Sabto yang memberitahu ibu-ibu yang lain. Dia mengetahui keberadaan Asea dari suaminya. Asea bergegas ke kamar mengambil gamis simpelnya dan langsung memakai tanpa membuka hotpants dan baju kaosnya, kemudian memakai hijab dan langsung keluar membuka pintu. Pintu terbuka, tampak wajah cantik sang artis terkenal di hadapan mereka. Beberapa di antara mereka yang baru pertama kali melihat Asea secara langsung hampir tak berkedip tidak percaya bisa bertemu sang artis. Asea Ruwana Atmaja bahkan tinggal di satu kompleks dengan mereka. Ibu Rangga, maaf ya Bu kalau kami mengganggu, kami kesini mau bersilaturahmi, ucap salah satu ibu Bayangkari yang pangkat suaminya paling tinggi di antara ibu-ibu yang ada di sana, termasuk Asea. Oh iya Bu, mari silakan masuk. Asea mempersilahkan ibu-ibu itu masuk ke rumahnya. Mereka membawa banyak buah dan kue dan beberapa kresek yang entah isinya apa. Maaf ya Bu, ruang tamunya tidak luas, ucap Asea. Tidak apa-apa Bu, ternyata rumah Pak Rangga sangat nyaman, ucap ibu-ibu Bayangkari yang melihat suasana rumah Rangga tak seperti rumah dinas pada umumnya.
Mereka semua duduk di sofa dan meletakkan buah tangan mereka di atas meja. "Sebentar ya Bu, aku buatkan minum," ucap Asea. "Tidak usah Ibu Komandan, tidak usah repot-repot, kami bawa minuman kok," ucapnya salah satu dari mereka yang pangkatnya suaminya di bawah Rangga karena memanggil Asea dengan sebutan Ibu Komandan. Mereka membuka kresek yang ternyata isinya minuman kotak yang begitu banyak. "Sungguh niat sekali mereka bersilaturahmi ke rumahku, bahkan membawa minuman sendiri," gumam Asea sambil tersenyum. Mereka memulai pembicaraan dengan perkenalan dan berlanjut begitu panjang membahas banyak yang sambil tertawa sembari mengemil buah dan kue yang mereka bawa sendiri beserta minumannya. Di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba seseorang membahas mobil yang terparkir di depan rumah dinas Rangga. "Oh iya Bu Komandan, mobil mewah yang di depan itu mobil siapa sih?" "Ya ampun Bu, sudah pasti itu mobil Ibu Rangga dan Pak Rangga," sambung salah satu dari mereka. "Iya, tapi sudah 1 minggu lebih semenjak aku melihat mobil itu hanya terparkir dari pagi sampai sore. Aku lihat Pak Rangga lebih memilih memakai motor. Kasihan kan mobilnya," ucap salah satu ibu yang selalu melihat Rangga datang memarkir mobil di pagi hari dan mengambil di sore hari. "Oh, jadi selama ini Mas Rangga tidak memakai mobil sampai ke kantor," gumam Asea. "Iya Bu, itu Mas Rangga mungkin lebih nyaman menggunakan motor," ucap Asea mengarang alasan padahal dirinya saja baru tahu kalau suaminya selama ini tidak memakai mobil sampai ke kantor. Mereka kembali bercengkrama hingga tak terasa sudah hampir masuk sholat asar. Menyadari itu akhirnya mereka berpamitan kepada Asea. Tapi sebelum sudah mengambil nomor Asea dan memasukkan ke dalam grup pesan mereka. Mereka keluar meninggalkan rumah Asea walau ibu-ibu itu sangat heboh dan ribut ketika berkumpul seperti tadi. Tapi Asea merasa senang berteman dengan mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Rumah Asea sudah bersih dari dapur hingga ruang tamu yang seperti kapal pecah. Setelah para ibu-ibu tadi bertamu, Rangga yang sudah pulang mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Langsung saja ia membuka pintu dan menggunakan kunci serep. Rumah tampak lengang. Ia membuka pintu kamar. Entah kenapa berapa langkah saja ia sudah sampai di dekat sampai tidur yang perasaannya sangat terkejut. Sayang, hei," menggoyang-goyangkan tubuh istrinya yang tergeletak di atas sajadah dan masih memakai mukena. Ia sangat panik. Mungkin saja istrinya sakit atau pingsan. Asea menggeleat. Mas sudah pulang?" Suaranya masih serak dan tidak beranjak dari sajadah, masih pada posisi yang mencium tangan suaminya. "Apa yang kamu lakukan di sini? Sepertinya aku ketiduran setelah sholat asar, Mas." "Ya ampun, kamu membuatku sangat khawatir," ucap Rangga sedikit kesal dan langsung saja menggendong istrinya. Mas, turunkan aku," teriak Asea yang terkejut dengan aksi suaminya yang menggendongnya seperti anak kecil. Meletakkan istrinya ke tempat tidur dan menyanggahkan kedua tangannya ke samping kiri kanan istrinya, kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah istrinya. Lebih dekat, sangat dekat, semakin dekat. Asea bisa merasakan nafas suaminya dan lagi-lagi ia terbawa suasana dan memejamkan matanya. "Au!" teriaknya dan membuka mata. Rangga menarik hidungnya membuatnya sedikit kesakitan. Sakit? Tanya Rangga yang sudah berdiri di samping tempat tidur. "Jahat kamu Mas," ucapnya dengan mengelus-ngelus hidungnya. "Bangunlah, jangan biasakan tidur setelah asar. Itu tidak baik untuk kesehatan," ucapnya membangunkannya dengan tangan yang terus mengelus-elus hidungnya. "Awas kamu Mas," ucapnya kesal melewati Rangga yang sedang melepaskan jaketnya. Asea yang sudah berjalan hendak melepas mukenanya, tiba-tiba tangannya ditarik dan langsung saja tubuhnya
mendarat ke dalam pelukan suaminya. Rangga menarik dan memeluknya dengan erat, membuat jantungnya berdetak kencang dalam pelukan erat suaminya. "Mana yang sakit?" tanya Rangga melepaskan pelukan dan menatap wajah Asia, hanya menunjuk hidungnya. Ia tak mampu mengucapkan satu kata pun melihat tatapan suaminya. "Cup!" Rangga mencium hidung yang ia tunjuk tadi. "Masih sakit?" tanya Rangga tersenyum. Asia menggelengkan kepala dan segera membelakangi suaminya dan senyum malu dan wajah yang merona. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.